Assalamualaikum kawan-kawan Enslab TV. Karena admin sebagai perantau, kondisinya membuat saya tidak fokus untuk membuat konten. Baiklah, daripada channel ini vakum dan tidak jelas untuk update-nya, saya putuskan untuk bernostalgia dan menghibur kawan-kawan semuanya. Yang seumuran tentunya masih ingat dong, dulu sering nonton layar tancap, ya kan? Nah, kali ini dan kedepannya insya Allah saya sempatkan untuk mereview film jadul. Dan di video review yang pertama ini saya akan mereview film Jaka Sembung Sang Penakluk. Film ini rilis pada tahun 1981 dan disutradarai oleh Sisworo Gautama. Dinobatkan sebagai salah satu film action klasik Indonesia yang bahkan diakui statusnya oleh para penggemar film sebagai film kultus. Oke lah, yuk kita bernostalgia. Berikut ini alur cerita. Berlatar pada masa kolonial Belanda, Permin yang diperankan oleh Berry Prima atau lebih dikenal dengan Jaka Sembung bersama penduduk Kandang Haru ditangkap dan dijadikan tawanan untuk kerja paksa oleh Komandan Vanscram yang diperankan oleh Diki Zulkarnain. Di saat kerja paksa tersebut, Jaka Sembung bersama tawanan lainnya melakukan pemberontakan terhadap penjajah atas tindakan yang tidak adil terhadap mereka, hingga akhirnya mereka pun dapat meloloskan diri dari kerja paksa. Kaburnya Jaka Sembung beserta para tawanan tersebut membuat murka Komandan Vanscram beserta bawahannya. Sadar akan sulitnya melawan Jaka Sembung, Komandan Vanscram kemudian memutuskan untuk mengadakan sayembara demi menangkap Jaka Sembung kembali. Berita tentang sayembara tersebut bahkan terdengar oleh kekasih Jaka Sembung yang bernama Surti, yang diperankan oleh Eva Arnaz. Salah satu jawara yang berada di sana, yang bernama Kohar, yang diperankan oleh Esparya, tertantang untuk mengikuti sayembara dengan syarat dia mendapatkan imbalan 3 kali lipat dari imbalan awal. Komandan Vanscram menyetujuinya, tetapi dia ingin menguji kemampuan Kohar terlebih dahulu dengan cara menantang Kohar untuk melawan seekor banteng. Kohar pun berhasil menumpaskan banteng tersebut. Jaka Sembung kemudian bertemu dengan Kohar dalam pertarungan. Ia melalui pertarungan yang sengit dengan Kohar. Tetapi Kohar masih dapat dikalahkan oleh Jaka Sembung dengan cara menusukkan tongkat pada jawara itu. Geram atas kekalahannya dari Jaka Sembung, Komandan Vanscram didatangi oleh Ki Bidin yang diperankan oleh Him Damsyik, yang mengusulkan untuk menghidupkan kembali Si Hitam, yang diperankan oleh Widi Mukhtar, seorang jawara yang menggunakan ilmu sihir bernama Rawa Rontek, sehingga dia sampai sekarang belum bisa mati jika tubuhnya menyentuh tanah. Si Hitam pun berhasil dihidupkan kembali. Di sisi lain, Jaka Sembung yang sedang berada di suatu desa pengasingannya bertemu dengan para kompeni yang telah mengobrak-abrik penduduk di desa tersebut. Di tempat itu, Jaka Sembung juga bertemu dengan Si Hitam. Pertemuan tersebut berakhir dengan pertarungan yang dimenangkan oleh Si Hitam. Nahas, Jaka Sembung juga ditangkap dan diarak keliling kampung atas tuduhan sebagai perampok oleh Komandan Vanscram. Setelah Jaka Sembung ditangkap, dia dijebloskan ke penjara dengan tangannya dipasung ke tembok. Melihat kekejaman yang dilakukan oleh ayahnya serta rasa iba terhadap Jaka Sembung, Maria yang diperankan oleh Dana Christina berencana untuk membebaskan pria itu. Akan tetapi, rencana tersebut gagal karena Komandan Vanscram sudah terlebih dahulu memperhatikan tindakan yang akan dilakukan oleh anaknya. Amarah Komandan Vanscram pun memuncak sampai dia melanjutkan penyiksaan terhadap Jaka Sembung dengan cara menusuk kedua matanya. Merasa sedih atas penangkapan Jaka Sembung, Surti mencoba untuk membebaskan kekasihnya dari penjara. Sialnya, Surti terlebih dahulu tertangkap oleh para penjaga di rumah Komandan Vanscram dan akhirnya ia dijebloskan juga ke dalam jeruji besi. Mendengar jeritan Surti di penjara, Jaka Sembung menjadi marah dan berhasil meloloskan diri dari pasung di tangannya.
serta dia juga berhasil membebaskan tawanan lainnya yang ada di penjara tersebut. Pemberontakan lanjutan pun terjadi setelah itu, namun pada akhirnya mereka gagal melakukan pembebasan. Jaka Sembung yang tidak memiliki kekuatan lagi disihir oleh si hitam menjadi seekor babi dan kabur. Surti yang melihat Jaka Sembung berubah menjadi seekor babi lalu mengejarnya. Dalam pelariannya, mereka bertemu dengan guru Jaka Sembung. Jaka Sembung berhasil disembuhkan oleh gurunya dan kembali menjadi normal. Tapi keberhasilan tersebut diganjar oleh suatu hal yang harus dikorbankan. Surti mati dan mendonorkan matanya, sehingga Jaka Sembung bisa melihat kembali. Melihat pengorbanan yang diberikan oleh Surti, Jaka Sembung memutuskan untuk membalaskan dendam kepada si hitam dan para komponi. Di saat penduduk sedang nimbrung, Jaka Sembung datang secara diam-diam, yang membuat mereka terheran-heran karena mengira Jaka Sembung telah tewas. Di situ juga ada Maryam, anak dari Komandan Fenskrem, yang mendukung pergerakan dari Jaka Sembung. Tanpa mereka sadari, ada Ki Bidin yang sedang memata-matai mereka, sehingga Maryam dilaporkan kepada Komandan Fenskrem. Setelah Maryam sampai di rumah, dia juga mendapat hukuman dari ayahnya karena dianggap berkhianat. Komandan Fenskrem pun memerintahkan si hitam dan Ki Bidin untuk menangkap kembali Jaka Sembung. Di saat Jaka Sembung beserta penduduk sedang melaksanakan sholat, mereka didatangi dan diserang oleh si hitam dan Ki Bidin. Di sini terjadi pertempuran di antara mereka. Cukup kewalahan Jaka Sembung melawan si hitam yang memiliki ilmu rawa rontek. Beberapa kali bagian tubuh si hitam putus ditebas, tetap saja bisa menyatu kembali. Hingga di suatu kesempatan Jaka Sembung teringat pesan guru, supaya ketika tubuh orang yang memiliki aji rawa rontek setelah ditebas jangan sampai menyentuh tanah. Dengan begitu ajian tersebut tidak akan berfungsi. Dari itu Jaka Sembung memancing si hitam untuk melompat tinggi. Pada kesempatan akhirnya si hitam dapat ditebas tubuhnya dan ditangkap sehingga tidak menyentuh tanah. Si hitam terkalahkan dan dibakar oleh warga. Berikutnya Jaka Sembung dan penduduk menyerbu rumah Komandan Fenskrem. Di saat warga berhasil mendobrak gerbang rumah Komandan Fenskrem, mereka langsung masuk menyerang. Dan di dalam tentunya pasukan Komandan Fenskrem sudah siap memberondong mereka dengan senapan. Akhirnya pasukan Komandan Fenskrem dapat dikalahkan. Jaka Sembung berhasil masuk ke dalam rumah Komandan Fenskrem dan terjadi pertarungan yang cukup kewalahan melawan Komandan Fenskrem. Pada akhirnya Komandan Fenskrem dapat dikalahkan dengan ditusuk menggunakan pedang. Maryam menyaksikan dan menangis melihat ayahnya terbunuh. Jaka Sembung meminta maaf dan mereka berpelukan. Ya, karena sebenarnya Maryam suka sama Jaka Sembung. Ternyata Komandan Fenskrem masih hidup dan berusaha menembak Jaka Sembung. Namun Maryam menghadang dan dialah yang tertembak. Wafatlah mereka berdua. Di saat Maryam hendak menghembuskan nafas terakhir, dia mengungkapkan perasaan cinta pada Jaka Sembung kemudian meninggal. Di akhir cerita, Jaka Sembung membawa mayat Maryam entah kemana. Oke, secara keseluruhan, film ini cukup memuaskan apalagi kalau kamu tertarik dengan film action klasik Indonesia yang menampilkan unsur-unsur khas budaya dari Indonesia sendiri, seperti silat dan ajian. Selain itu, banyak juga yang bisa dipelajari dari film ini. Mulai dari artistik film yang menakjubkan pada zamannya serta cerita yang penuh dengan makna. Nah, sampai di sini review film Jaka Sembung dari Enslab TV. Kalau kamu pernah nonton film ini, jangan lupa bagikan pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video review film jadul berikutnya.